Halo semuanya, semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan maksimal dimanapun kalian berada. Long time no see banget nih, kembali bersama gua Tosan tentunya di Tipsy Tosan, program dari Precis Production yang akan memberikan kalian input maupun informasi penting yang kalau kalian tonton terus, kalian dapat merawat mobil kalian secara lebih maksimal. Kenapa harus dirawat lebih maksimal? Tentunya agar kenyamanan kalian tetap terjaga dan value mobil kalian pun tetap terjaga. Otomatis uang yang kalian bisa gunakan untuk keperluan lainnya dapat digunakan dengan maksimal. Oke, hari ini gue lagi nggak pakai seragam kebangsaan gue juga nggak lagi ada di bengkel, tapi gue ada di negeri sebelah, tepatnya di Malaysia. Kenapa gue ada di sini? Karena gue lagi mencari kebutuhan spare part yang dibutuhkan oleh customer maupun bengkel. Kenapa di sini juga? Karena lokasinya nggak jauh dari Indonesia, ongkos yang digunakan juga lebih affordable, variasi dari spare partnya juga sangat lengkap ketimbang di Indonesia, yaitu OEM maupun aftermarket ataupun original tapi ready stock dan kita bisa beli dan bawa pulang secara langsung. Kita ada di mana? Kita ada di salah satu tempat favorit gua, yaitu adalah salah satu junkyard yang paling besar dan kayaknya sih paling lengkap juga di Malaysia. Nggak hanya mobil-mobil potong yang seperti kalian lihat di belakang, nantinya akan diobrak-abrik dan dijual masing-masing partnya secara terpisah. So stay tune, nanti gua akan bawa kalian jalan-jalan di tempat ini sampai ke atas, ke ujung, dan ke manapun itu. Sebelum kita mulai, sebaiknya dan please tolong kalian bisa like, share, dan komen, dan endingnya juga subscribe Precis Production agar kalian bisa mendapatkan berbagai macam program menarik lainnya. So, kita langsung bedah aja tempat ini dan gue bawa kalian jalan-jalan ke surganya para pecinta otomotif. Let's go! Aja kita masuk ke dalam topik kita, yaitu membedah junkyard itu seperti apa. Kita mulai dulu tentunya dari half cut. Kalian bisa lihat di belakang gua tuh ada banyak banget half cut, berbagai macam brand mobil dan berbagai macam tipenya juga. Kenapa half cut? Karena memang mobil-mobil ini ditujukan untuk nantinya dibedah dan dijual untuk masing-masing partnya, makanya dibelah atau dipotong. Kita bisa lihat ini contohnya adalah salah satu Porsche yang sasisnya sudah dibelah agar nantinya tidak bisa digunakan lagi sebagai mobil utuh. Kita bisa lihat nih ya, ini juga ada Audi dan lalu ada Mercedes-Benz yang sudah dipotong bagian belakangnya. Sebetulnya ketika mobil-mobil ini datang ke sini, nantinya akan diutamakan untuk dijual secara utuh. Misalkan bagian depan aja, seperti misalnya Mazda biru ini, atau bagian belakang aja. Kalian bisa lihat di sana ada Mercedes-Benz CLA 45 AMG. Tapi seiring waktu, kalau misalnya memang tidak laku juga, mereka akan mulai membedah dan memisahkan masing-masing parts yang akan dijual satu per satu. So main point dari acara ini adalah soal half cut itu sendiri. Tapi nggak sampai itu aja, kita lanjut lagi bagaimana sih kalau misalnya spare part yang udah dipisah dan dijual secara masing-masing. Sebelum kita ke bagian spare part yang udah masing-masing, kita coba lihat dulu ya. Ini contohnya Porsche tadi yang sudah dibelai. Ini namanya front cut atau bagian depan. Kalian bisa lihat masih ada speedometernya. Lalu di sini juga ada Range Rover. Mungkin kalau misalnya awam terus kayak baru datang agak bingung juga ya. Ini udah kayak nggak ada brandnya. Terus ini apa sih apa dan lainnya ya. Tapi kan di sini juga mereka punya ada sales assistance-nya yang bisa bantu. Ini juga ada Porsche Cayenne turbo ya. Kita coba lihat. Engine-nya juga masih nempel.
Terus kalau misalnya deretan yang di atas ini ada Lexus, ada Mazda, ada BMW juga, Mercedes-Benz, dan berbagai macam unit mobil lainnya. Oke, kita lanjut aja ke bagian dalam, dimana sudah banyak deretan parts-parts yang terpisah. Kita ke bagian tengah dulu. Di sini kalian bisa lihat banyak banget engine yang sudah terlepas dari mobil. Nggak tahu mana yang bagus, mana yang udah nggak layak jual, tapi tetap mereka akan pajang. Anyway, nggak semua harus beli satu mesin utuh. Kalau misalnya ada beberapa parts yang udah nggak oke, ya mungkin mereka hanya jual dalamannya aja, sekalipun itu hanya coil maupun wiring atau cover-cover yang ada di mesin itu sendiri. Gokil ya, banyak banget. Surga banget deh kalau misalnya jadi orang Malaysia. Mereka di sini juga punya bengkel sendiri, yaitu ada di sebelah, yang terima customer dari luar ya tentunya. Mereka akan ambil barang-barangnya dari gudang mereka sendiri. Di sini juga nggak hanya jual barang bekas seperti ini, tapi banyak juga barang baru OEM maupun original. Gak cuma engine-nya aja, tentunya juga ada transmissionnya juga udah tersusun rapi. Entah ini transmission apa, tapi kalau misalnya kita teliti emang ada sih tulisannya. Misalnya kayak begini, ada tulisannya BMW F30 dan masih banyak lagi lainnya. Keren banget deh. Coba di Indonesia ada begini, wah nggak pusing deh beresin mobil ya kan. Tapi sayangnya nggak ada sih di sana. Cuman ya banyak kan untuk mobil-mobil niaga atau mobil-mobil umum, mobil Jepang dan sebagainya gitu. Oke, kalau kalian tadi udah lihat luarnya segala macam, ini jarang banget orang yang bisa masuk sampai ke dalam-dalam kayak gini. Jadi di sini tuh ada beberapa lantai, dan kalau misalnya tiap lantai itu sudah dibedakan ke masing-masing brand yang umumnya banyak orang perlu deh. Kayak sekarang ini gue ada di lantai khusus BMW. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah lihat half cut, ketika half cut itu sudah tidak laku secara utuh, maka barang-barang yang ada dijual secara terpisah. Nah, kita udah ada di bagian BMW. Nah, untuk lorong ini sendiri kita ada di bagian body panel. Kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada bagasi atau pintu belakang. Di sebelahnya juga ada bagian bumper. Terus kita ke depan lagi. Ada bagian fender dari berbagai macam model. Itu udah gampang banget. Jadi kalian tinggal datang, sebenarnya tanya sales assistant-nya aja, yaitu mereka udah bisa langsung tahu carinya di mana karena ini semua sudah teratur banget. Nah, di sini juga ada kap mesin yang udah teratur. Oke, kita jalan lagi ya. Kita jalan. Di lorong selanjutnya ini golongannya semua pintu. Kalian bisa lihat pintu ya. Pintu, ada pintu belakang juga, ada pintu depan. Oke, kita lanjut. Di bawah-bawah juga mungkin untuk parts yang kecil ya. Kalian bisa lihat nih ada airbag. Kalau kalian mobilnya nabrak, mau nggak mau airbagnya keluar diganti kan, ada airbag juga. Sampai dengan perintilan kecil kayak handle pintu. Keren banget. Gokil deh kalau misalnya ada kayak begini di sana tuh, gokil banget. Nah, ini tuh kayak bagian barang-barang bekas. Sekarang kita coba ke sana. Gue akan tunjukin, memang ada stok juga yang tadi gue bilang. Itu barang-barang brand new, OEM, Taiwan, ataupun original sekalipun.
Oke, beda. Auranya juga udah beda. Semua barang-barangnya masih intact sama dusnya masing-masing. Di sini kayak ada kap mesin. Lalu di sini juga ada fender, masih dalam bungkusnya masing-masing. Kalian bisa lihat. Kayak kalau tadi kan kayaknya rongsok banget gitu, kotor dan sebagainya. Kok mati kok. Oke, lanjut ya. Tadi kita udah dari bagian yang cukup rongsok lah ya, karena barang bekas ya emang seperti itu kan. Dapetnya kayak begitu, mereka buka ya mereka nggak ada bersihin, kecuali mungkin ada request dari pembeli. Oke, sekarang kita ada di sectionnya barang-barang baru. Kalian bisa lihat perbedaannya. Setiap barang juga masih ada boxnya masing-masing. Nah, ini contohnya fender BMW F10 masih di dalam box. Lanjut lagi, ada tulisannya juga reflektor, lampu belakang, tapi ya ini kemungkinan besar banyaknya barang OEM maupun Taiwan. Yang original juga ada sih, cuman ya bisa ditanya langsung deh ke sales assistant-nya. Ini kan gimana caranya gue mau bawa kalian jalan-jalan, betapa indahnya kalau tempat seperti ini ada di Indonesia, ya kan? Variasinya banyak banget. Ibaratnya kalau memang mobil rusak, solusinya yang bisa didapetin juga ya banyak banget. Ya, jadi kalian udah lihat nih, kita coba pindah ke tempat lainnya lagi ya. Oke, kita lanjut sedikit ke bagian barang bekas lagi ya. Ini kalau dari bagian kaki-kaki yang ibaratnya dekil banget juga terpisah lagi. Dari bagian mesin juga ada sectionnya sendiri. Nah, ini contohnya. Ini dari bagian-bagian mesin yang sudah terbuka. Mungkin kan dari Halfcut itu ada yang memang mobil banjir atau mobil tabrakan. Jadi untuk parts yang memang sudah tidak layak pasti mereka buang dan sisanya mereka taruh di rak-rak seperti ini. Oke, ini contohnya ada drive shaft. Di sana juga ada steering rack. Ya, kalian bisa lihat. Beberapa juga di sini engine ada, mungkin yang benar-benar utuh, yang kayak masih oke banget untuk dipakai ulang. Lanjut lagi, ini juga ada alternator. Terus juga ini ada axle, biasanya untuk all wheel drive. Sampai dengan kompresor AC juga sudah tertata rapi. Tapi ya kebayang juga sih kalau nyari sendiri, yang memangnya biasanya juga memang gue cari sendiri dan agak pusing karena ya harus perhatiin kodenya supaya nggak salah juga. Oke, kita coba ke next floor sedikit ya, supaya kalian nggak penasaran. Jangan BMW mulu, bosen. Siap. Oke, next floor-nya kita udah ada di lantai selanjutnya nih ya. Kita bisa lihat ke atas itu Audi, ke bawah itu Mercedes-Benz. Tadi udah BMW, sekarang biar adil kita ke Mercy aja ya. Sama persis kayak tadi juga. Kalian bisa lihat ada kap mesin, udah berjajar rapi. Ada pintu bagasi juga, udah rapi banget, tinggal pilih-pilih aja. Kayak pergi ke department store mau nyari baju, tapi ini untuk mobil. Kalian lihat. Kalau kayak gini biasanya namanya front cut, karena front end lah kurang lebih ya, atau nose cut, karena bumper yang masih ada perintilan seperti rangkanya dan sebagai macamnya. Sampai dengan kayak grill juga. Oke, kita lanjut terus. Ini deretan sunroof, rel serta kacanya. Nah, kita ke sebelah sana nih. Yang ini nih banyak nih, kalau yang untuk kayak gini banyak nih di Indonesia nih, karena sering banget orang butuh. Ya kan? Spion-spion. Kalian bisa lihat. Ada spion, terus kayak lampu belakang,
entah di struduk atau gimana, itu ada juga lengkap, sudah tertata dengan rapi. Sekalipun kayak jok-jok juga ada ya, hampir semua ada lah pasti di sini. Cuman mungkin untuk beberapa parts kalau misalnya cari bekas ya harus dipikirin juga kayak kualitasnya apakah akan tahan lama, ya itu kita nggak bisa jawab juga. Sama juga kayak di BMW tadi, untuk section barang-barang barunya juga banyak. Kalau bumper-bumper masih diplastikin kayak gitu ya, itu ada juga semua di sini. Even yang mungkin kalian nggak pikirin, kalau misalnya kayak lower deck bawah mobil sering gasruk, mobil diceperin, kalian mau ganti juga di sini ya bisa, ada semuanya. Oke, kayaknya cukup ya. Gue juga udah mulai ngos-ngosan jalan-jalan ke dalam junkyard yang wow tuh kayak gimana. Semoga bisa berguna untuk kebutuhan kalian semua nantinya. Oke, semuanya kita udah keliling-keliling ya, liatin half cut yang ada di Malaysia. Gak cuman half cut, sampai ke gudang penyimpanan parts-parts yang udah dipisah-pisah menjadi masing-masing spare part itu sendiri, yang bekas maupun baru. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa ditunjukin, tapi overall kayaknya udah cukup ya. Anyway, semua bagian mobil yang memang ada menempel di mobil itu memang sudah bisa dipisahkan karena memang asalnya juga terpisah-pisah. Jadi kalian itu adalah salah satu tips mencari spare part. Tapi kalau kalian nggak mau pusing, udah pasti harus dapat barang yang sesuai, nggak salah, harganya oke, cepat, terus ada garansinya juga. Kalian langsung aja kontak Prestige Workshop. Kalian bisa lihat update-nya di Instagram Prestige Workshop, tulisannya prestige.workshop, atau kalian bisa masuk juga ke website lainnya dari Prestige dan cek harus kontak siapa. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa juga tetap ikuti Prestige Production untuk berbagai macam program menarik lainnya. Signing out for today. Hopefully you guys doing well. See you. Bye.